warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amabat yang mulia Rasul Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Miftahul Akhyar, yang kami hormati Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih 2024 Bapak Jenderal Pak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Buming Raka, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju yang hadir, ada Pak Bahlil, Pak Dahlia, ada Pak Soeharto Monoarfa, ada Pak Budiari, ada Pak Yakub Thomas, Bapak Kepala Kepolisian RI dan Panglima Tentara Nasional Indonesia, Pak LS Prabowo dan Pak A Subianto. Saya kira ini pasangan yang termasuk di antara tanda-tanda zaman. Yang saya hormati para duta besar negara sahabat, Excellencies, welcome, thank you for attending our gathering today. Duta besar Saudi Arabia, besar Palestina, besar Kuala Maroko, India, Uni Eropa, duta besar Mesir, dan duta besar Inggris, Malaysia dan lain-lain, Singapura, duta besar Brazil. Alhamdulillah, terima kasih para kiai, para pengurus, jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama, baik baterai kamera di tas tripod. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, KTPAM, yang Said Asroni, saudara Sekjen Gron Syekh Saifullah Yusuf, Saudara Umum, Saudara Gubernur Arif, para pimpinan badan-badan otonom yang hadir, Ibu Khofifah Indar Parawansa, Ketua Umum Muslimat, Saudara Adin Jawaruddin, Ketua Umum Gerakan Muda Ansor, Sahabat Parket, Ketua Umum Kota NU, itu dan Ibu PNU juga hadir ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Para PNU juga hadir. Alhamdulillah sudah terasa itu lagi. Teman-teman, para pimpinan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama se-Indonesia yang hadir juga bersama kita, alhamdulillah. Ini adalah halal bihalal keluarga. Saya kira ini harus saya sampaikan sejak awal bahwa pertemuan kita pada hari ini adalah halal bihalal keluarga, dan yang hadir di sini semuanya adalah anggota-anggota keluarga. Itu sebabnya kami memilih untuk menyelenggarakan acara halal bihalal ini di rumah sendiri, walaupun keadaannya seperti ini. Mungkin akan ada yang
yang ngerasani ya, yang apa namanya, memprotes kenapa NU bikin hal-hal kok tidak di tempat yang lebih munafik. Ya karena ini adalah halal keluarga yang kita selenggarakan di rumah sendiri di antara anggota-anggota keluarga sendiri. Jadi kalau pada saat ini hadir Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, ya walaupun kehadiran beliau jelas ada konteks khusus, tapi beliau hadir sebagai anggota keluarga kita, keluarga Nahdlatul Ulama. Dan oleh karena itu, mengiringi rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan ini, saya atas nama semua teman-teman jajaran pengurus dan aktivis Nahdlatul Ulama juga ingin mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menaungi beliau berdua dengan perlindungan, bimbingan, kekuatan dan pertolongan untuk kejayaan, kemajuan, kemaslahatan seluruh bangsa dan negara yang kita cintai. Insyaallah. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebetulnya sejak Nahdlatul Ulama mengundurkan diri dari panggung politik praktis, kita tahu dulu NU pernah menjadi partai, tapi kemudian mengundurkan diri dari politik praktis dan kembali menjadi Jam'iyah Diniyah Ijtimaiyah, organisasi keagamaan dan kemasyarakatan. NU itu sudah tidak pernah lagi berkampanye ngajak-ngajak orang masuk NU. Kalau waktu jadi partai jelas kampanye, namanya juga partai politik. Tapi setelah mundur dari politik praktis tidak pernah lagi ada kampanye ngajak orang masuk NU, itu tidak pernah. Yang dilakukan tidak lebih dari sekedar dakwah diniyah, ajakan keagamaan, pendidikan keagamaan, dan kalaupun ada hal-hal yang menjadi hajat masyarakat banyak yang kemudian oleh Nahdlatul Ulama diupayakan untuk membantu menyediakan fasilitasnya, ini sekedar sebagai pemenuhan dari rasa terpanggil Nahdlatul Ulama atas apa yang menjadi hajat masyarakat banyak. Tapi sekali lagi, tidak pernah lagi ada kampanye ngajak orang masuk NU, itu tidak pernah lagi. Tetapi di masyiatillah, atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, entah kenapa saya sendiri sampai sekarang juga masih belum menemukan kesimpulan. Entah kenapa masyarakat yang berbondong-bondong ingin bergabung dengan Nahdlatul Ulama, bahkan kemudian merasa dirinya adalah bagian dari Nahdlatul Ulama ini, dari waktu ke waktu terus berkembang membesar luar biasa. Pada waktu NU menjadi partai politik, perolehan suaranya cuma 18%, jauh dari perolehan suaranya Pak Prabowo ini yang 57,9%. Waktu itu NU cuma 18%. Tapi survei terakhir dari sejumlah lembaga semuanya menunjukkan hasil yang konsisten, bahwa masyarakat Indonesia yang merasa, yang mengklaim dirinya sebagai bagian dari Nahdlatul Ulama ini sudah lebih dari separuh penduduk Indonesia.
Yang paling pesimis itu dari Burhanuddin Muhtadi itu apa? Indikator yang hasilnya cuma 51%. Yang paling optimis itu Litbang Kompas 61%. Yang moderat itu dari ini LSI-nya DBCA yang hasilnya 56,9% dari penduduk, besar sekali. Dan kenyataan ini kami setelah sadari sejak beberapa tahun terakhir. Itu sebabnya Pengurus Besar Nahdlatul Ulama membuat kesimpulan bahwa tidak ada peran yang lebih tepat bagi kepengurusan Nahdlatul Ulama selain membantu pemerintah untuk memastikan bahwa agenda-agenda pemerintah yang memang dimaksudkan untuk kemaslahatan rakyat banyak benar-benar sampai kepada rakyat. Ini adalah landasan pemikiran kenapa sejak awal kami nyatakan bahwa Nahdlatul Ulama bersama Presiden Joko Widodo sampai akhir, karena Nahdlatul Ulama ingin membantu pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk memastikan agenda-agenda pemerintah yang memang merupakan tanggung jawab pemerintah untuk kemaslahatan rakyat sungguh-sungguh sampai kepada rakyat. Urusan pendidikan itu kan tanggung jawabnya pemerintah sebetulnya, bukan tanggung jawabnya NU. Yang wajib bikin sekolah itu pemerintah, NU tidak wajib. Yang wajib bikin rumah sakit sebanyak mungkin supaya semua warga dapat pelayanan itu pemerintah, NU tidak wajib. Yang wajib mengupayakan program-program ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan rakyat itu pemerintah, tanggung jawab pemerintah, NU tidak wajib. Tapi NU karena warganya sedemikian banyak, NU menjadi wajib membantu pemerintah untuk memastikan bahwa agenda kemaslahatan ini sungguh-sungguh sampai kepada rakyat. Maka dengan ini sejak awal kita juga ingin sampaikan bahwa nanti ke depan Nahdlatul Ulama tidak akan pernah tidak bersama-sama dengan pemerintahan presiden yang akan datang, Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Raka Buming Raka. Apakah ini soal politik? Ya, tapi motivasinya adalah kemaslahatan rakyat. Karena tasarruful imam manutun bimaslahatir rakyat. Karena tanggung jawab imam adalah mengupayakan apa yang mungkin, apa yang bisa untuk sebesar-besarnya kemaslahatan rakyat. Bapak Ibu yang kami hormati, insyaallah seluruh jajaran Nahdlatul Ulama mulai dari PBNU sampai ke kepengurusan desa di ranting-ranting semuanya siap bekerja untuk itu, dan kami telah mengembangkan model untuk pelaksanaan itu yang kemudian kami sebut sebagai gerakan keluarga maslahat Nahdlatul Ulama. Kami bentuk satgas tersendiri. Nah, ketuanya kebetulan Menteri Agama Gatot Thomas. Ini bukan soal nepotisme, tapi ini soal practicality, supaya praktis saja. Dan bahkan sudah selama ini kerjasama dengan kepolisian Republik Indonesia dekat sekali koordinasinya dengan Pak Listio Sigit Prabowo, dan juga semua banom-banom juga terlibat di dalam satgas tersebut. Ini ada gerakan pemuda Ansor dan Fatayat ini yang muda-muda ini, ya. Adin Jawaruddin ketua umumnya sekarang. Jadi ini Yakut sudah lengser duluan Pak Prabowo, berganti dia. Ketua sekarang Adin Jawaruddin. Nah, kebetulan wakil ketua umumnya sekretaris pribadi saya sendiri, Ahmad Gufron Sirot ini.
Ketua Umum Fatayat, sahabat Margaret, saya kira, nah alhamdulillah wakil presidennya sekarang ini sepantaran dengan mereka-mereka. Sehingga saya kira ke depan akan lebih mudah untuk membangun kerjasama karena alat pikiran yang kurang lebih sama. Bapak sekalian yang saya hormati, tidak lain kami mengucapkan selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Semoga ini bukan Ramadan dan Idul Fitri yang terakhir bagi kita. Semoga sudah ini Presiden Republik Indonesia yang akan datang, Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden, akan terus ketemu dengan Idul Fitri sampai tahun 2034 insya Allah. Karena cuma sekarang saja Idul Fitrinya, nanti kita teruskan 2034 insya Allah. Kami mohon maaf lahir batin atas nama PBNU pribadi atas segala kesalahan kekurangan. Tentunya kami yakin bahwa sesalah-salahnya kami ini sudah dimaafkan semua oleh Bapak ini. Ibu sekalian ini, insya Allah ke depan kita akan membangun hubungan kerjasama lahir batin yang lebih erat di bawah naungan, perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk kejayaan, kemajuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami satukan.